Sesi pertama, kesempatan kita berikan kepada Bapak Ketua SDAG Negeri. Demikian sebelumnya, kata orang melalui kenal makanan sayang. Maka kita kenal dulu siapa pada saat ini. Yang pertama beliau sebagai guru besar, sekaligus menjadi ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Rumit tentang sejarah singkat beliau, riwayat pendidikannya, S1 Universitas 11 Maret, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Pembangunan, lulus tahun 1996 di Jakarta. S2 beliau adalah Ilmu Manajemen di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2002. Dan ini menjadi berkah buat umat Buddha bahwa hari ini sepertinya beliau nih satu-satunya profesor kita. Kita doa semoga beliau tetap sehat dan beliau menyelesaikan S3-nya di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan penelitian evaluasi pendidikan. Nah itu profil singkat beliau. Nanti sambil berprosesnya acara ini lebih banyak sama beliau. Nah, selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Prof. Esti menyampaikan presentasinya pada komen. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Tes suara ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kebetulan ini saya juga di luar daerah, jadi tidak berada di Wonogiri, jadi mohon maaf supaya semua bisa terlaksana dengan baik dalam hal melayani gitu. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Irwil Wilayah 4, Bapak Suhersi, juga yang saya hormati segenap narasumber. Di sini ada Bapak Kan Kemenak Purbalingga, Bapak Karsana atau Bapak Karsono ya. Kemudian Kepala SPI UIN Raden Fatah, Bapak Mawardi. Juga tidak lupa ini yang paling utama, ini yang sangat kreatif, inovatif, dan luar biasa juga. Ini Bapak Nurul yang sudah juga mengunjungi kami di Wonogiri. Dan tidak lupa Bapak Kabak SDABN Raden Wijaya, Bapak Suliarna selaku moderator, juga moderator berikutnya Bapak Sudiono yang saya hormati pula. Juga segenap pimpinan PTKN yang hadir dalam meeting atau di dalam kegiatan ini, serta seluruh pimpinan yang mungkin juga ikut menghadiri dalam kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Tentunya pagi hari ini merupakan pagi yang sangat membahagiakan bagi kami. Sebenarnya saya juga sudah mau nunggu-nunggu sama Pak Nurul mau tak WA, ini kapan jatah saya gitu. Tapi satu sisi ya semua bergulir, semua juga ada proses-proses yang memang bersamaan sehingga kita perlu komunikatif yang bagus. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Irwil tentang siapa kita ASN Kementerian Agama, siapa kita ASN yang sebenarnya makan gaji dari pajak masyarakat kita, siapa kita seharusnya bertanggung jawab terkait dengan apa yang sebenarnya telah kita peroleh dari negara. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin
kepada segenap Bapak Ibu sekalian untuk sedikit mengajak sharing. Saya bukan mengatakan saya bisa, tapi saya mengajak sharing. Tentunya segala sesuatu yang ada, semua yang saya sajikan sifatnya simple, dan saya mengharapkan sekali nanti bisa ada komunikasi yang sangat bagus. ASN, integritas dan kawal total moderasi beragama merupakan tema yang luar biasa, yang memang bagi kita ini menjadi pondasi-pondasi penting di dalam rangka kita menjamin bagaimana kita memberikan layanan terbaik. Saya mungkin agak cepat karena waktu yang juga tipis ya, tapi tidak apa-apa, karena kan setidaknya pada kesempatan ini kita kenal semakin dekat karena sudah difasilitasi oleh Bapak Nurul. Pertama dulu pertemuan memperkenalkan diri, sekarang kita berusaha untuk memberikan paparan, walaupun sifatnya adalah singkat sekali, tapi tidak masalah, ada nilai penting yang sangat utama. Menjadi ASN yang berintegritas, yang mencintai kemajemukan dengan moderasi beragama. Jadi menjadi ASN yang berintegritas. Integritas ini menurut saya merupakan pondasi yang paling utama, pondasi yang sangat kuat harus menyertai di diri kita. Kalau ditambah lagi dengan mencintai kemajemukan, karena memang kita faktanya memang majemuk. Perlu saya sampaikan, walaupun saya ini berada di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, maka kami ini sebenarnya Indonesia. Ya. Mengapa kami Indonesia? Karena kami majemuk sekali, walaupun kami Sekolah Tinggi Agama Buddha. Kami di dalam komponen ASN kami ada yang beragama Muslim, ada yang Islam, ya, ada Kristen, ya. Kemudian juga yang lain, ada semua lengkap di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya ini, termasuk mahasiswanya. Sehingga kalau kita berbicara tentang bagaimana kita merawat kemajemukan, maka STAB ini sangat-sangat merawat kemajemukan, sangat-sangat mengupayakan untuk bermoderasi dalam beragama. Membangun ASN berintegritas dalam rangka mencegah korupsi ini juga saya ambil dari paparan dari BPK ya. Ada bahwa aparat kita ini sebenarnya aparat birokrasi ASN harus dilandasi dengan rasa integritas, dilandasi juga harus berpengetahuan tentang persoalan-persoalan korupsi, juga harus ditambahkan segala bentuk pengalaman pengetahuan yang sehingga memiliki transparansi, akuntabel, partisipatif. Di STABN Raden Wijaya sebenarnya sangat terbuka, segala sesuatu yang ada sebenarnya juga dikelola dengan upaya yang baik, transparan diwujudkan dengan di dalam web dan sebagainya, sehingga segala sesuatu yang sebenarnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat bisa dilihat, termasuk seperti apa sih perencanaan yang ada di STABN Raden Wijaya sebenarnya dapat dilihat di dalam web. Mengapa demikian saya sampaikan? Karena kalau tidak bisa dilihat, maka kita tidak bisa terakreditasi sesuai dengan apa yang menjadi instrumen akreditasi untuk jaminan mutu. Nah, kemudian di dalam proses ini tentunya sangat penting kita menanamkan tadi ini ada integritas, kemudian pemahaman terhadap persoalan-persoalan korupsi, kemudian kita juga melakukan transformasi, reformasi, transparansi dan sebagainya. Salah satu wujud yang sudah dilakukan di STABN Raden Wijaya, tapi dilakukannya secara bertahap. Satu di antaranya adalah mewujudkan transparansi ini. Seperti apa yang dilakukan? Salah satu contohnya adalah kita berusaha membuat sebuah sistem informasi manajemen yang sudah kita lakukan, tetapi memang belum kita launching. Sudah kita lakukan, hanya tinggal belum di launching. Mengapa demikian? Karena kita menyempurnakan setiap proses, sehingga apa yang kita inginkan dalam transparansi nanti akan tampak sekali. Ini yang diinginkan oleh kita, sehingga kita dalam memberikan layanan, kemudian juga menilai capaian kinerja kita juga akan mampu dilihat di dalam sistem tersebut. Integritas di sini pada intinya adalah bagaimana kita memiliki rasa atau bersatunya antara kejujuran. Jujur itu bagi kita adalah sesuatu yang paling utama. Jujur ini adalah merupakan
sesuatu yang luar biasa menjadi pijakan dan menjadi dasar utama. Serta tidak lupa jujur harus konsisten juga. Ada keberanian kita untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi. Bahwa yang kita lakukan adalah tindakan benar tanpa kompromi. Integritas, yakni pribadi yang berintegritas menjalankan aktivitas yang tentunya harus selaras dengan keyakinan, ucapan, dan perbuatannya. Kalau di dalam konsep ajaran agama, saya kira sama, hampir sama-sama. Di dalam agama Buddha itu, semua aktivitas memang harus ada integritasnya, integritas positif. Mulai dari bagaimana kita berpikir di sini dalam otak kita, di dalam pikiran kita harus sudah jujur dulu, harus sudah baik dulu, sudah tidak. Ada hal yang perlu kita berpikir melenceng, tetapi sudah jujur dulu, sudah apa adanya. Apalagi yang diucap antara ucapan dengan pikiran harus sama. Bukan mengucap salah atau mengucapnya berbeda dengan apa yang sebenarnya di pikiran. Termasuk juga actionnya, artinya perbuatannya. Kalau tiga-tiganya ini semua adalah sudah sejalan, saya kira segala aspek integritas tadi dapat kita miliki dengan baik. Jujur di mana di sini adalah potensi integritas yang menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran benar, ya sikap jujur, ya empati dan sebagainya. Kemudian konsisten, yakni menunjukkan komponen integritas, konsistensi dalam perbuatan, ya. Jadi tidak mudah emosi juga akuntabel, juga fokus, sehingga kalau kita landaskan pada apa yang harus kita lakukan dalam layanan, maka kalau tujuannya jujur pasti juga jujur. Jadi tidak ada sebuah konsep-konsep yang kalau bisa sulit kenapa harus mudah, sehingga semua hal yang kita lakukan pasti jujur, konsisten. Kemudian juga integritas ini juga harus juga menegakkan tentang keberanian untuk bisa mengatakan yang benar, jadi tidak takut untuk berkata benar. Peran penting integritas, ini memegang peran penting untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan ASN yang anti korupsi. Salah satu upaya ke depan untuk mencegah korupsi adalah menanamkan nilai-nilai integritas, sehingga seperti apa di Sekolah Tinggi Agama Buddha gitu sejak terkait dengan peran untuk menanamkan integritas di sini, yaitu tadi kita sudah berupaya ya secara bertahap melakukan upaya untuk lebih terbuka, kemudian akses layanan juga relatif lebih terbuka, relatif lebih cepat kita upayakan untuk bisa memodifikasi semua sehingga layanan bisa sangat-sangat super cepat. Walaupun saya berada di luar di sini, saya bisa melihat kembali kepada peran penting atau apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di STAB, sehingga dalam sistem SIM tadi cukup mudah untuk dibuka. Ini adalah gambaran penting bahwa kita melakukan tahapan-tahapan untuk mengupayakan STAB ini memiliki integritas yang baik. Walaupun belum sempurna, tapi kita selalu berupaya untuk menyempurnakan, sehingga kita harus ini juga merupakan bagian dari introspeksi bahwa kita tahu bahwa kita ini mendapatkan penghasilan, mendapatkan gaji adalah dari pajak. Kemudian kita juga harus memberikan layanan terbaik siapa yang harus yang menerima. Tentunya kembali lagi kepada masyarakat yang harus kita layani. Kemudian pendidikan praktek anti korupsi menghasilkan ASN berintegritas. Tentunya beberapa hal yang dapat dicontohkan adalah hati-hati untuk bisa menyampaikan sesuatu. Karena apalagi sekarang berkata di sini bisa diwakili dengan tulisan pula. Jadi zaman sekarang, zaman teknologi informasi yang super canggih, ya hati-hati dalam berkata, bukan hanya berkata-kata di melalui mulut, tapi jempol dan jari kita di dalam membawa gadget ini ataupun juga semacamnya alat-alat komunikasi ini juga harus hati-hati karena bisa membahayakan. Informasi harus betul-betul kita saring sehingga apa yang kita sajikan adalah sesuatu yang juga kebenarannya tinggi. Kemudian dapat memegang perkataan, artinya apa yang dituliskan, apa yang dikatakan, apa yang semuanya ini harus memang benar gitu. Jadi bukan nanti pada saat ditanya melenceng kemudian harus lari dari fakta. Kemudian jujur dalam bekerja.
tentunya harus jujur dalam bekerja, harus penuh bisa dipercaya. Jadi kalau kita tidak bisa dipercaya, bagaimana kita bisa menilai bahwa kita ini bisa sampai dengan kondisi yang baik. Kemudian taat pada aturan, artinya ada kedisiplinannya dan sebagainya. Semua harus kita miliki di antara para ASN ini juga siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan komponen yang memang dimiliki oleh masing-masing. Konsepnya adalah mboten korupsi, mboten ngapusi, sehingga semua harus kita miliki semua dimensi-dimensi ini. Tolak suap, ya, tidak menerima fee dari rekanan, tolak menerima gratifikasi, tolak fasilitas mewah. Artinya yang sebenarnya yang harus digarisbawahi di sini adalah hidup itu yang sewajarnya saja. Kalau kita kembali pada pandemi COVID itu ya, kita melihat itu banyak sekali ada perubahan misalnya. Kemudian dengan pandemi COVID itu tampak sekali bahwa hubungan kemasyarakatan pun perlu kita introspeksi bahwa pada saat terkena kemudian menjadi seseorang yang pasti akan ya memiliki dampak-dampak pembeda di situ. Nah, di sini harapannya adalah kita harus mampu untuk mengolah diri sehingga kita bisa menempatkan diri sebagai seseorang yang hidup yang sewajarnya, yang baik-baik saja sehingga semua relatif lebih mudah. Kemudian saya tambahkan di sini karena waktu juga terkait dengan toleransi umat beragama, ada hubungannya dengan moderasi beragama, bahwa kehidupan dalam toleransi di STAP ini sudah kita kembangkan dengan cukup baik, di mana kita memang dengan pembeda-pembeda yang ada, tapi pembeda-pembeda itu bukanlah pembeda, tetapi merupakan penyatu kekayaan yang ada di STAP, sehingga menjadi sebuah contoh kecil tentang Indonesia. Ini sebagai contoh saja, kalau di agama Buddha, janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya, agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Kemudian, bila kalian sendiri mengetahui hal-hal buruk, hal-hal ini salah, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, kemudian hal ini akan menuju pada keburukan dan kerugian, maka tinggalkan hal-hal tersebut. Sehingga semua di dalam agama Buddha ada nilai-nilai toleransi yang juga sudah disampaikan dalam ajarannya. Kemudian toleransi beragama, yakni mengembangkan model pemahaman keagamaan yang tidak semata menegaskan perbedaan, tapi kita berupaya juga untuk mencari kesamaan-kesamaan di antaranya supaya kita juga merasa bahwa kita tidak terlalu bermasalah. Kemudian moderasi beragama di sini ada 4 indikator, ada komitmen kita, komitmen kebangsaan kita, kemudian ada toleransi di antaranya. Kemudian kita juga harus anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Artinya bahwa kita melakukan pembauran, baik itu komitmen kebangsaan, toleransi kita harus memiliki, anti kekerasan, jadi tidak muncul emosi dan sebagainya. Kemudian kita juga akomodatif terhadap kebudayaan lokal, seperti itu. Kemudian pada saat sekarang posisinya, kalau kita melihat bahwa kondisi demografi kita, keberadaan kita, bahwa negara kita dengan kekayaannya, dengan keberaneka-ragamannya, ya, kita perlu tahu. Kemudian kita tahu tentang moderasi, kemudian juga arah kesiapannya, gitu ya. Kemudian juga kita tahu bahwa kita berada society 5 atau sosial 5.0 gitu. Bahwa semuanya dipengaruhi dengan kondisi teknologi yang sangat berkembang. Walaupun kita ini seperti sekarang, kita berada di tempat yang saling satu sama lain itu berada di tempat yang jauh, tetapi luar biasa, dengan kondisi yang jauh pun kita berada di dalam tempat yang sama. Ini adalah gambaran kondisi yang senyatanya, sehingga apa yang harus dilakukan di antara kita adalah memahami semua, kita harus dan mampu untuk bisa bermoderasi beragama. Kita harus mampu menyatukan di sini bukan berarti membuat sama, tapi membawa keharmonisan di antara yang sudah ada, sehingga keberaneka-ragaman itu menjadi kekayaan nyata, dan kebudayaan yang ada menjadi bagian modal dasar untuk bisa membuat kita mencapai ya ini moderasi beragama dan Indonesia emas pada saatnya. Ini adalah juga tujuan dari tentunya kita dalam memberikan layanan terbaik selaku ASN,
sehingga menjadi keluar biasaan bagi bangsa Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup sebelumnya, dan sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bapak Nurul, kepada Bapak Yudhil, juga segenap kawan-kawan seluruhnya yang berada di dalam komponen Zoom ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Suli, silakan. Baik, Dr. Sun, Pak Prof, paparan yang luar biasa. Selanjutnya pada Pak Sudiono, mungkin nanti teknik tanya jawabnya sudah setelah ketiga para narasumber menyampaikan, Pak Sudiono. Ya, betul Pak. Baik, selanjutnya tongkat komando saya serahkan kepada Pak Sudiono. Salam Pancasila, monggo, matur. Salam Pancasila. Ya, Pak Sudiono. Makasih Pak Suliarna. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Irwil 4, Pak Suhersi. Salam sehat Bapak. Yang saya hormati juga ini inisiator case dari Ijen, Bapak Nurul. Ini juga ngapak juga sebetulnya beliau. Ya, ini orang ngapak Pak, ini orang ngapak juga. Yang saya hormati para narasumber, ini ada Prof. Esti, Ketua Staban, Raden Wijaya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Pak Haji Karsono SPD MM. Yang saya hormati Bapak Mawardi, Kepala SPI UN Raden Patah. Salam kenal Bapak. Ini Palembang Pak, ya. Pempeknya ya Pak. Ya. Nanti pempeknya ini saya sampai ke Purbalingga Pak. Siap. DOD. Ya Pak, karena lihat partisipannya ini luar biasa Pak. Saya Pak, 1000-an lebih Pak ini. Kita ini udah banyak yang di luar pakai ikut kelompok juga dari teman-teman kita. Yang saya hormati Bapak Suliarna ini juga. Ini salam kenal juga Pak Suliarna, Wonogiri. Baik, siap. Pak, saya Sukoharjo Pak. Oh. Oke, yang tak lupa kepada para peserta, saya sapa dulu peserta kita yang dari Kabupaten Purbalingga ini, dari Bapak Kasubag, Asigara, semua dari pengawas pendidikan madrasah, Pak Is, dan Kepala KUA, beserta dengan staf, penyuluh, Bapak Ibu Kepala Madrasah, dari madrasah swasta, madrasah negeri semua, kemudian pada teman-teman kita yang dari Satap Kementerian Agama Purbalingga yang berbahagia ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi ini. Jadi insya Allah Pak, teman-teman kita ASN atas instruksi dari Bapak Kepala Kantor ini yang luar biasa Pak. Ini motivator zona integritas Pak. Jadi beliau ini motivator zona integritas, dan beliaunya ini kan nggak suka kalau memunculkan atau menonjolkan diri, tapi luar biasa prestasinya juga Pak, bisa membawa Kementerian Agama Purbalingga ini mau menuju WBK Pak. Jadi kalau boleh saya matur, ada pakai pantun bahasa Jawa ini Pak. Bahasa Jawa ini pantun saya ini, panen kapolaga diwadahi tas. Ketemu guru PK nang pasar Blok M. Kan Purbalingga siap bersona integritas menuju BPK dan BPM. Wah, mantap. Itu Pak. Jadi terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya peserta, Bapak Inspektur, dan yang saya hormati juga ini Pak Kepala, saya bacakan dulu untuk biodata beliau, kurikulum fitnya. Beliau ini adalah nama Bapak Haji Karsono, SPD MM, kandidat doktor Pak. Jadi kandidat doktor dari UIN Surakarta Pak. Ini beliau ini, mudah-mudahan nanti cepat selesai.
Kemudian NIP beliau 196700928 199102 1002, pangkat golongannya pembina 4T, jabatan Kakan Kemenang Kabupaten Purbalingga, istrinya Ibu Lailatul Qadar MPD, Pak. Beliau ini yang luar biasa karena kalau di kita, Pak, umat Islam di bulan puasa itu beliau mesti mencari malam turunnya Lailatul Qadar, tapi beliau sudah mendapatkan sudah lama, Pak. Jadi alhamdulillah ini jadi yang paling berbahagia juga ini, Pak. Nyun sewu, Pak Kepala. Kemudian punya putra putri 2, pendidikan beliau dari MI Badakarya, kemudian SMP Negeri 1 Wanadadi, TKAN Banjarnegara, D2-nya IAIN Wali Songo Semarang, S1-nya STAIN Kebumen, kemudian S2 di STIY Surakarta, jurusan SDM, kemudian S3 MPI kandidat dokter pada UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian riwayat pekerjaan beliau guru MI, guru MTS, kepala MI swasta, kepala MIN di Banjarnegara, kasih pendidikan madrasah, dan sekarang beliau menjabat sebagai kepala kantor Penyelenggara Agama Kabupaten Purbalingga sebagai inspiratif dan motivator dalam membangun zona integritas di Kabupaten Purbalingga, Pak beliau. Karena kayak itu nggak lama-lama, ini Bapak Kepala Kantor Nyun sewu, waktunya 10 menit ya Pak. Monggo kepada Bapak Sono, dan tempat saya ajukan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Suhersi selaku Inspektorat Wilayah 4, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau adalah guru kami, guru kita semuanya, senior kita. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu sehat, senantiasa mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati selaku pemantik kegiatan pada hari ini Bapak Nurul Badrul Taman. Ini luar biasa beliau. Yang kami hormati para senior saya, narasumber. Ngomong sing aneh itu Pak Karis kalau Pak Prayito. Tadi telah menyampaikan cukup khususnya ini para host. Memang yang namanya membuli ini Pak dan termasuk rekan-rekan kami semua ASN pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Salam sehati teman-teman. Mari kita tekad bulatkan cita-cita kita meraih bintang WBK khusus untuk Kabupaten Purbalingga. Karena alhamdulillah atas tim zona integritas dan semua warga Kementerian Agama kedua tingkat nasional. Jadi ini di samping kita selalu terus menjaga kualitas pelayanan kita, tapi yang jelas ini merupakan modal kita di dalam melayani di masyarakat, bahwa kita ternyata bisa membuktikan bahwa kita layak sebagai ASN yang bermartabat. Karena sering saya matur kepada teman-teman ASN di Purbalingga bahwa mari kita harus memberikan yang terbaik untuk Kementerian Agama kita, bahwa kita kerja di Kementerian Agama ini bagaikan kita memakai baju warna putih. Jadi ada noktah yang ada pada pakaian itu mudah kelihatan. Maka
maka harus ada di situ ada peluang dan sekaligus ada tantangan. Bapak Ibu yang saya Kayak mau diketik Maret April. Maret April. Iya. lanjut. Enggak ya loro. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa Alhamdulillah kita hidup Bertahap. di negara yang luar biasa indahnya. Para pujangga, para orang-orang yang biasa membuat sajak dan sebagainya sering mengatakan bahwa Indonesia termasuk betul kenyataannya bahwa kita hidup di negara yang luar biasa, tapi walaupun kita hidup di puluhan ribu pulau, ratusan suku dan sebagainya, tetapi kita hidup dalam keadaan aman, damai, tentram dan sebagainya. Maka wajar apabila seluruh dunia mengatakan bahwa negara kita adalah merupakan serpian surga yang terlempar ke dunia. Banyak negara-negara yang disatukan hanya wilayah secara geografis satu pulau, bahasanya cuma satu, mungkin agamanya cuma satu, tetapi belum tentu damainya seperti di negara kita. Untuk itu mari kita syukuri dan sekaligus ada tanggung jawab kita di sana untuk selalu menjaga ketentraman, untuk menjaga kedamaian dan sebagainya. Lebih-lebih kita selaku ASN ini punya peran yang sangat penting. Bagaimana ASN kita ini nanti menjadi ASN yang harus menjadi agen moderasi beragama, sekaligus menjadi penanganan di dalam radikalisme yang ada di tengah-tengah kita. Nah, berikutnya kalau kita lihat sebagai pendahuluan bahwa kita hidup di negara yang sungguh sangat luar biasa ke tingkat keragamannya. Kalau kita lihat ada 17.000 pulau lebih. Kalau Pak Diono tidak percaya silakan dihitung saja sendiri. Tapi para pengamat sepakat, para peneliti sepakat bahwa jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17.000. Kemudian ada suku 740, ada bahasa daerah, kemudian ada 6 agama besar yang diakui oleh negara kita, dan ada agama-agama yang sifatnya itu etnik, yang tidak tercover atau tidak dianukan dalam ke-6 negara itu, ke-6 agama itu. Wajah Indonesia, Bapak Ibu, akan ditentukan sukses tidaknya ke depan ini tergantung kepada implementasi moderasi beragama. Saya ulangi lagi bahwa wajah Indonesia ke depan akan ditentukan sukses tidaknya implementasi moderasi beragama. Ini yang perlu harus kita renungkan, kita catat, dan kita jaga betul bahwa kita harus berdampingan hidup dengan agama lain, tentu saja harus rukun, harus saling menghormati, saling menghargai dan sebagainya. Ini sebuah keniscayaan. Lebih-lebih kita selaku ASN ini sebagai role model di tengah masyarakat. Dalam rencana pembangunan jangka menengah ini mulai tahun 2020 sampai 2024, di situ tercantum bahwa moderasi beragama menjadi bagian di dalamnya. Itu artinya apa? Bahwa moderasi beragama ini tidak bisa dipisahkan dari kita
baik di dalam maupun di dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. Bisa nanti panjenengan dilihat tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional itu tahun 2020 sampai tahun 2024. Di situ dengan jelas tersirat, bukan tersirat lagi, tersurat, tertulis bahwa moderasi beragama itu harus benar-benar dijalankan oleh kita. Karena ini nanti akan menjadi penentu keberhasilan. Gue bilangnya apa? Bilangnya baju apa namanya? Hah? Tunik putih. Pembangunan Indonesia ke depan akan bisa karena yang kita cita-citakan bersama-sama. Iya, mesti tahu. Berbicara tentang moderasi beragama, kita sering mengupas di forum-forum KKM, KKG maupun pembinaan-pembinaan dan perintah dari Gus Menteri bahwa moderasi beragama ini harus menjadi sarapan pagi kita, makan siang kita, dan santapan sore kita. Jadi orang Kementerian Agama ketika berbicara tentang moderasi beragama itu harus sudah selesai. Dan harus sudah dilaksanakan. Dan ini sifatnya adalah tidak tawar-menawar. Saya sering mengatakan, Bapak Ibu, ya sesuai SPJ dapat, sesuai SPJ dapat. panjenengan tidak dipaksa ketika masuk menjadi keluarga besar kementerian atau menjadi keluarga ASN Kementerian Agama, Iya, undang beda. maka program-program di Kementerian Agama harus sami nawa atau harus kita dengar dan harus kita tutup. Termasuk di dalamnya adalah moderasi beragama. Berbicara tentang moderasi beragama, ini kita sepakat bahwa cara pandang kita di dalam beragama secara moderat. Ketika kita bicara tentang moderat, maka kita berada di tengah-tengahnya. Kita sering dengar ada kata-kata moderator, kan begitu. Kita berada di tengah-tengahnya. Kalau di dalam pengertian agama Islam, mohon maaf bagi teman-teman kita yang non-muslim, ini ada kata-kata wasatiyah. Kalau bahasa sehari-hari orang Jawa mengatakan wasit. Wasit tugasnya itu adalah sebagai penengah. Itu begitu. Nah, di dalam pengamalan agama Islam, umat Islam, ini berdasarkan perjalanan sejarah pemahaman dan pengamalannya, sehingga timbul berbagai varian atau secara umum ini dibagi tiga, yaitu radikal, moderat, dan liberal. Kita sepakat bahwa kita mengambil jalan di tengah, yaitu moderat. Moderasi beragama ini adalah merupakan jalan tengah pemahaman dan pengamalan. Ini di tengah antara ekstrim keras radikal, kemudian terkenal dengan istilah ekstrim kanan, kemudian juga kita tidak mengambil ekstrim yang meremehkan. Hah? Apa? Yang kita kenal adalah ekstrim kiri. Atau kita di tengah-tengah. Pesanan silabus mau tulis dewek, apa sana? Mau kurung? Tidak terlalu berlebih-lebihan. Kita memberikan sesuatu, kita punya harta, ketika kita berada di tengah-tengah, maka kita tidak foya-foya, juga tidak pelit, tetapi kita berada di tengah-tengah.
Nah, kemudian pengertian kita moderat ini di jalan pemahaman ini tidak ekstrim eksklusif kebenaran tunggal mutlak, juga tidak ekstrim menganggap semuanya benar. Ini kemudian kan masih ada ini teman di lingkungan kita yang menganggap bahwa dirinya paling benar, kemudian orang lain salah. You neraka, saya surga, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini tugas kita selaku ASN. Ini harus pendekatan terus-menerus. Karena ini timbul karena cara pandang yang salah, bisa terjadi begitu. Pemahaman yang salah, cara pandang yang salah, atau pengertian yang salah, atau bahkan cara memahami yang salah. Kemudian yang berikutnya, moderasi beragama. Kita sepakat juga mengambil jalan pemahaman di tengah, yaitu tidak ekstrim tekstual yang terlalu kaku. Dan juga kita juga tidak mengambil ekstrim kontekstual yang longgar. Lanjut, pada teks berikutnya, kita berbicara tentang indikator moderasi beragama. Tadi, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi telah kita mendengarkan bersama-sama paparan dari narasumber pertama, Profesor Hesti Setiadi. Ini dengan benar bahwa betul indikator moderasi beragama kita sepakati minimal itu ada 4. Yang pertama, kita harus bersikap atau bisa melaksanakan yang namanya toleransi. Toleransi di sini diartikan bahwa sikap dan perilaku seseorang yang menerima dan menghargai keberadaan orang lain. Bapak Ibu, ketika kita bicara toleransi, begitu pentingnya ketika kita hidup di dalam masyarakat. Baik di dalam masyarakat kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah masyarakat kita, di lingkungan seagama kita maupun di luar agama. Budaya toleransi harus terus-menerus kita tumbuhkan sehingga betul-betul menjadi satu budaya. Nah, caranya apa? Yang pertama harus dipaksakan. Kemudian yang kedua dibudayakan. Dan yang ketiga harus kita biasakan. Kalau kita semuanya sudah bisa bersikap toleransi dalam hal apapun, nanti insya Allah enak. Hati kita tenang, pikiran kita jernih, cara pandang kita kepada teman-teman juga akan baik, dan lain-lain. Tidak, dalam Islam itu tidak mengedepankan suhudon. Jadi melihat orang itu dengan cara pandang yang salah terus dan lain-lain. Indikator yang kedua, ketika kita bermoderasi beragama, maka kita harus mempunyai anti kekerasan. Kita sepakat, Bapak Ibu, kita perang terhadap kekerasan. Cara pandang kita, cara sikap kita harus betul-betul memberikan contoh bahwa segala sesuatunya harus diselesaikan dengan musyawarah, dengan mufakat, dan lain-lain. Termasuk, Bapak Ibu, kita tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan kekerasan. Segala sesuatunya harus diselesaikan. Agama manapun membenarkan. Agama berikutnya adalah komitmen kebangsaan. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang komitmen kebangsaan, maka sebenarnya kita sudah selesai. Para alim ulama, para tokoh-tokoh agama itu sudah sepakat tentang komitmen kebangsaan kita.
yaitu yang pertama, menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Ini sudah rampung, sudah tidak bisa diganggu-gugat, sudah selesai. Kemudian yang kedua, ini Undang-Undang Dasar 1945, ini sebagai konstitusi negara. Dan tentu saja NKRI ini sebagai bentuk negara Republik Indonesia. Berbicara tentang komitmen kebangsaan, maka sekali lagi 4 pilar kebangsaan bisa kita singkat menjadi PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah selesai, sudah final. Kemudian yang keempat, indikator moderasi beragama yang keempat, yaitu akomodatif. Bapak Ibu, sikap akomodatif ini harus kita tumbuh suburkan dan harus menjadi nafas kita. Sifat akomodatif ini adalah salah satu DNA bagi masyarakat kita di Indonesia. Bagaimana kita semuanya berperilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau kearifan lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multi agama. Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu, ketika budaya-budaya di tengah masyarakat kita tidak bertentangan dengan agama yang kita anut, maka tentu saja budaya tersebut harus kita pakai, termasuk cara berpakaian, cara berbahasa, dan sebagainya. Mohon maaf, bagi teman-teman yang sesama muslim, kalau sarung itu tidak melanggar aturan, kenapa kita tidak memakai sarung? Dan lain-lain. Sehingga kearifan lokal kita betul-betul bisa dirasakan oleh kita dan lain-lain. Lanjut, Bapak, ini mengingat waktu. Ya, terakhir ya. Oke, yang terakhir kita berbicara tentang, lanjut Pak Dion. Kita terakhir bicara tentang indikator moderasi beragama dalam konteks lokalitas ini. Jadi ada beberapa kasus dalam pemahaman yang menolak kearifan lokal atau secara mutlak. Ini sering jerambauyan dan sebagainya. Maka yang di sini kami sebenarnya mengangkat ada 3 moderasi beragama dalam konteks lokalitas, yang kedua dalam konteks kebangsaan. Jadi tadi kebangsaan kita sudah selesai, bahwa Indonesia, ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan lain-lain. Pancasila titik. Kemudian Pancasila dianggap sebagai hasil kompromi. Kalau istilah NU ini Darul Mitsak, artinya negara kesepakatan, karena memang terjadinya waktu itu kesepakatan para alim ulama dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional dan sebagainya. Kemudian kalau istilah Muhammadiyah ini Darul Akhdi Wasyahadah, yaitu negara hasil konsensus dan tempat pembuktian untuk mewujudkan negara yang aman dan damai. Kemudian dalam istilah Insinyur Soekarno ini ada tauhid apa istilahnya? Saya lupa itu. Ada tauhid negara atau apa itu. Jadi sudah selesai. Kemudian yang terakhir, dalam moderasi beragama dalam strategi pendidikan nasional, ini yang terakhir ini, saya hanya mengajak kepada teman-teman pendidik begini, bahwa moderasi beragama ini harus selalu diajarkan kepada anak-anak didik kita, walaupun kurikulum kita belum mengatur itu. Tetapi di situ ada istilah hidden kurikulum, yaitu kurikulum yang tersembunyi. Nah, ketika kita berbicara tentang hidden kurikulum, maka bagaimana nanti semangat moderasi beragama ini kita sebarkan, kita ajarkan ke anak didik kita.
Yang pertama misalnya etika berbicara, etika bermusyawarah, etika rapat, etika apa, ini betul-betul diterapkan. Sehingga nanti anak-anak kita akan muncul orang-orang yang moderat, orang-orang yang mau menghargai orang lain, dan lain-lain. Ini perlu. Nah, ini tugas kita pada para ASN untuk itu. Kemudian perlu juga ketika pendidikan sudah dilaksanakan di pendidikan formal, maka perlu juga kita memperhatikan tentang tripusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan formal. Terakhir, Bapak Ibu, mari dengan adanya moderasi beragama ini, kita sepakat para ASN di Kementerian Agama harus menjadi role model dari moderasi beragama. Yang pertama, ketika kita semuanya bisa menjadi role model, maka insya Allah kita akan memberikan virus-virus yang baik untuk masyarakat kita. Dengan demikian, insya Allah akan bisa mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan insya Allah semuanya nyaman. Demikian saja, mohon maaf karena keterbatasan waktu, sementara materi yang memang agak banyak, sehingga apabila kami dalam menggunakan waktu tidak sesuai dengan perjanjian dengan host, mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, terima kasih Bapak. Ini tadi sudah banyak bahas terkait dengan moderasi beragama. Ya, saya simpulkan, tapi Bapak Ibu nanti sudah bisa memberikan simpulan sendiri, tapi ada saya sebuah pantun juga, yaitu moderasi seragam ke kota pati. Moderasi beragama adalah harga mati. Barangkali itu yang tepat dalam rangka untuk membantu kita di ASN Kementerian Agama, supaya kita betul-betul menjadi wasyat dan bisa memberikan satu teladan di lingkungan masyarakat pada umumnya, terutama di Kementerian Agama kita sendiri. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri yang ketiga, ini akan saya sampaikan kurikulumnya. Saya sapa dulu Bapak Mawardi, bisa sudah Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Pak, terima kasih. Saya bacakan dulu kurikulum fitnya. Adalah beliau ini namanya Pak Mawardi, SE MSI AK. Harus namanya Pak Mawar. Ya. Ini beliau 1973 0204 2006 04 1002. Jabatan beliau itu sebagai Kepala SPI UIN Raden Patah, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian beliau juga dosen PB UIN Raden Patah, praktisi Bank Indonesia, praktisi Bursa Efek, wakil perantara pedagang efek, praktisi Bursa Efek Indonesia, wakil manajer investasi. Ini kalau mau berinvestasi di Bursa Efek ini Pak, sama Pak Mawardi ya Pak. Terus profesional internal auditor, ini profesional internal auditor, dan masih banyak sekali yang belum tercatat di sini. Kemudian dari pendidikan beliau S3-nya peradaban Islam, S3-nya itu ini kandidat berarti sudah hampir selesai Pak ya. Kemudian S2-nya ekonomi akuntansi, S1-nya ekonomi akuntansi. Oke, Bapak Ibu, ini sedikit biodata beliau, Pak Mawardi. Karena waktu, paling tidak Pak, kami waktu 10 menit ya Pak Mawardi. Monggo, waktu dan tempat saya aturkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berkesempatan bersilaturahmi karena dari rahmat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kami hormati Bapak Irwil 4, Bapak Suhersi, kemudian yang kami juga banggakan Pak Nurul yang sering kami berkomunikasi, kemudian dari
narasumber Profesor Hesti Satyadi, kemudian narasumber juga dari Pak Karsono yang memberikan materi yang sangat memberikan pembelajaran bagi kami. Dan kami juga berterima kasih kepada Kementerian Agama, khususnya ke Inspektorat Jenderal yang telah memberikan ruang dan waktu dan kepercayaan kepada tim SPI Udenpata Palembang dalam rangka memberikan sedikit sharing tentang ASN yang solutif. Baik, karena waktunya sangat terbatas, sedikit saya akan menceritakan karena saya orang teknis, orang SPI yang sehari-harinya terkait dengan keuangan negara dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu membedakan antara benar dan baik, kemudian apa itu benar dan salah. Nah, ini yang perlu kita cermati sebenarnya. Kalau dalam formulasi benar dan salah itu, kalau dalam rumusnya matematika itu benar plus salah min, artinya itu hasilnya angka min, negatif. Tapi kalau kita formulasikan baik dikali baik, artinya plus dikali plus itu akan menghasilkan plus. Maka di situ perlu kita bisa memisahkan secara bijak terkait dengan kita selalu bersikap adil dalam perkataan, adil dalam pemikiran, adil dalam perbuatan. Dan salah satu tekniknya ternyata ada yang namanya risk mitigasi. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan para hadirin, kadang-kadang saya berkutat di dunia auditor, baik sebelumnya di perusahaan dan saat ini di Udenpata. Ketika kita bisa membedakan antara benar dan baik, memang itu sangat penting adanya. Karena gini, kalau membedakannya itu seperti ini contohnya. Satu perbuatan dikatakan benar dan baik itu seperti ini. Ketika kita itu berbuat, itu tidak boleh melakukan dosa. Seperti itu. Terus selanjutnya seperti apa gitu kan. Saya berpikir, ternyata bagaimana perbuatan kita itu tidak menjadi sumber dosa bagi orang lain. Seperti itu. Jadi kita berbuat itu tidak hanya tidak boleh berdosa untuk diri sendiri, tapi bagaimana perbuatan kita itu tidak menjadi sumber dosa bagi orang lain. Jadi kalau dalam contohnya itu seperti perbuatan baik itu seperti ini Bapak, supaya kita bisa mencermati. Contohnya seperti ini. Jadi ketika saya punya kendaraan, karena saya dosen, mahasiswa, kemudian ada mahasiswi saya ajak karena satu kendaraan dengan saya, satu alamat dengan saya ajak dia. Saya ajak ke kendaraan saya, nah itu kategorinya perbuatan baik. Tapi ternyata itu belum tentu benar. Karena ketika saya hantarkan dia di satu kompleks, ternyata itu membuat ada yang melihat ternyata ada suatu penilaian ternyata perbuatan itu kurang benar karena menimbulkan prasangka yang bagi masyarakat setempat. Nah itu yang perlu kita pahami. Kemudian kalau dalam keuangan negara memang ada istilahnya kita bisa memanage risk mitigasi atau mitigasi risiko. Jadi mitigasi risiko itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Salah satunya untuk memisahkan bahwa itu benar dan baik, maka kita harus memahami seluruh faktor. Salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah PESTEL atau faktor-faktor terkait dengan economic faktor, social faktor, technology faktor, environment faktor, dan legal faktor. Dan ini faktor-faktor ini yang perlu kita pahami bersama, bahwasan untuk memitigasi risiko bagaimana tujuan, mutu dan layanan itu sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada kita. Termasuk Kementerian Agama ini yang sangat luar biasa dengan satker yang sangat banyak, dan salah satu yang unggul menurut saya karena di Republik Indonesia ini adalah yang mengurusi tentang beragam agama itu adanya di Indonesia. Jadi tidak salah kalau saya katakan bahwa Kementerian Agama ini bukan hanya kementerian pemerintah, tapi merupakan kementerian negara bagi negara Republik Indonesia. Karena kemajemukan yang luar biasa di
tanah air Indonesia. Seperti itu. Jadi ada faktor kita memitigasi risiko dengan keberagaman itu dengan teknik PESTEL ini, dengan mitigasi risiko ekonomik, kemudian politik faktor, sosial faktor, teknologi faktor, environmental faktor, dan legal faktor. Selanjutnya Bapak Ibu, kadang-kadang kita di Satker ya, kadang-kadang kita